Perintah kebijakan kesehatan dari pemerintah ya. Ibu Eli Nursamsia SMKN dari Law Office Eli and Partner dan juga dari LBH Pena Keadilan Nusantara. Tadi sebetulnya kita mau live Instagram via langsung gitu, tapi karena kendala koneksinya agak kurang stabil, jadi kita dengerin suaranya Bu Eli aja. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Eli. Selamat pagi Mbak Ratu dan semua para pecinta Sergal. Selamat pagi, semoga sehat selalu ya. Amin. Bu Eli juga mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya untuk pagi ini ya. Alhamdulillah. Sehat, Semangat dong. Ini posisi sudah di kantor Bu Eli? Saya sudah dan sudah nonton Sergal nih. Cuma sedih banget ya nggak bisa live sekarang. Iya, jadi cuma bisa nyaksiin suara aja dan lihat saya paling Bu Eli ya. Siap. Kita masih ada waktu sekitar kurang dari 10 menit nih Bu Eli. Tema yang diangkat, boleh nggak sih kita menolak kebijakan kesehatan pemerintah? Contohnya sudah banyak sebetulnya ya Bu Eli. Ada beberapa orang yang menolak untuk dilakukan swab atau rapid. Ada yang menolak jika ikut serta dalam program kesehatan misalnya ya Bu Eli ya. Halo? Siap. Dan juga mungkin yang terakhir ini lagi ramai juga soal vaksinasi. Sebetulnya kan pemerintah ini sudah membuat kebijakan yang juga terbaik untuk masyarakat. Salah satunya adalah memutus mata rantai penularan COVID. Nah, boleh dijelasin sedikit nih Bu, adakah aturan hukum yang mengatur terkait hal ini? Silakan Bu Eli. Oke. Nah, kalau terkait tentang swab ya, ini kan negara kita sedang ada bencana lah ya, wabah ya. Nah, kalau untuk tentang untuk pidananya seseorang menolak di swab ini, saya tidak melihat ada aturan pidana terkait itu. Nah, seseorang sebelum dilakukan swab ini kan ada rapid test ya. Iya. Nah, ketika rapid test ini hasilnya reaktif, maka orang ini boleh menolak untuk swab atau mau swab. Tapi petugas kesehatan wajib mengambil tindakan, bisa melaporkan sekarang kan ada gugus COVID ya, bisa melaporkan ke jenjang lebih tinggi. Nah, tapi ketika seseorang sudah dinyatakan reaktif kan dilakukan pelaporan dari tenaga kesehatan ke gugus COVID. Bisa nggak ditindaklanjuti untuk swab? Bisa, dan itu ada upaya paksa yang sudah diterapkan pemerintah. Ketika seseorang terjangkit wabah COVID-19 sih, ya orang diangkut dari rumahnya secara paksa, dan itu ada eksekusi paksanya. Tapi kalau secara pidananya, secara undang-undang swabnya ini pidananya tidak ada. Tapi itu upaya paksanya sudah dilakukan dan bisa dilakukan. Karena itu ada aturan yang mengacu di pasal 157 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pencegahan Penularan Penyakit Menular wajib dilakukan oleh setiap anggota masyarakat termasuk penderitanya. Gitu. Baik, nah, kalau untuk vaksinasi, ada nggak sanksi pidananya seseorang menolak divaksinasi? Belum ada aturan yang saya baca mengenai sanksi pidana bagi pihak yang menolak divaksinasi COVID-19. Tapi ketika seseorang mau melakukan perjalanan jauh seperti ke luar negeri, tidak dilakukan vaksinasi, maka dia akan stuck di negara tersebut, dilakukan isolasi selama 14 hari atau tergantung kewenangan masing-masing negara. Gitu Mbak Ratu. Jadi intinya menurut saya pemerintah bisa melakukan langkah-langkah yang telah dilakukan sekarang. Jadi ketika seseorang sudah di rapid test hasilnya reaktif, tidak mau swab, nah tenaga kesehatan bisa mengambil langkah upaya selanjutnya melaporkan ke gugus atau satgas tentang COVID-19 dan bisa dilakukan upaya paksa yang tadi saya bilang. Cuma terkait data dan identitas, tetap tenaga kesehatan wajib merahasiakan karena itu diatur oleh undang-undang. Begitu mungkin Mbak Ratu. Oke. Berarti memang tidak ada sanksi khusus terkait dengan pidana dalam hal ini jika ada masyarakat yang menolak, tapi gugus tugas boleh dengan hasil yang sudah ada ini bisa melakukan hal yang disebutkan tadi ya, yaitu bisa dipaksa begitu. Sebetulnya kan ini terkait dengan COVID ya Bu Eli, kebanyakan masyarakat itu masih menganggap hal ini adalah sesuatu hal yang bisa disebut aib dan lain sebagainya. Jadi banyak masyarakat yang tidak ingin terekspos atau sampai ketahuan warga sekitar. Begitu ya Bu Eli. Jadi kebanyakan yang tidak mau dilakukan tes lanjutan begitu. Iya, jadi ketika seseorang, ini saya agak sedikit jelas ya.
Mhm. terlalu jauh ya, jadi saya Heeh. meraba-raba pertanyaannya, mungkin Iya. jawabannya agak sedikit meraba-raba juga ya. Mhm mhm Jadi mhm. tentang rapid test ketika sudah dinyatakan hasilnya reaktif, Mhm, iya. seseorang tersebut masih menolak. Nah, Mhm. tenaga medis wajib melaporkan hal tersebut kepada gugus COVID, Mhm. dan itu bisa dilakukan upaya paksa. Iya iya. Kalau misalnya untuk unsur pidananya tidak terpenuhi karena memang tidak ada aturan tersebut, tapi upaya Mhm. paksanya bisa dilakukan oleh pemerintah Mhm. terkait diatur dengan undang-undang kesehatan tersebut yang sudah saya jelaskan tadi. Nah ini kalau misalnya itu untuk yang rapid test atau swab test setelah, Ya, dilakukan tracking ya gitu ya Bu Eli. Tapi untuk ya. yang ke depan nih untuk, menghindari dan juga memutus mata rantai COVID-19 banyak ada beberapa suara-suara penolakan terkait dengan vaksinasi padahal ini kan juga, harusnya sifatnya wajib. Ini bagaimana untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa hal ini tuh penting untuk memutus mata rantai, Covid. Nah tapi gimana untuk masyarakat yang, menolak hal ini? Nah, jadi gini, bagi yang jadi konsekuensi yang pertama dilakukan secara bisa melakukan misalnya seminar-seminar atau Mhm proses mhm. Pendekatan gitu door ya? to door lewat dinas-dinas, dan itu dilakukan secara berkala, dijelaskan kepada masyarakat tentang proses-prosesnya ini, memang vaksin ini aman. Mhm. Kan masyarakat nih, khususnya saya dan lainnya mungkin ya, ketika ada vaksin ini mereka kan meraba-raba apakah itu aman untuk kondisi kesehatan, Mhm. jangan-jangan kita ini kunci percobaan. Nah, mungkin Mhm. pemerintah kan harus men-share juga, ini vaksinnya aman, sudah diuji coba, ini ada BPOM-nya dengan begini 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 gitu. Nanti dibuatkan aturan terkaitnya. Kalau selama ini mah tentang pidananya belum diatur di Mhm. undang-undangnya, Mbak Ratu, secara tegas dan jelas. Tapi Oke. pemberlakuan untuk menolak itu baru saya baca di Perda DKI ya, itu tentang Mhm. setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan vaksinasi. Nah, itu ada dendanya aja, tapi kalau pidananya Mhm. tidak ada. Oke, berarti denda administrasi begitu ya? Itu Iya, di DKI Jakarta sudah ada begitu untuk perdanya sendiri ya, Bu Eli? Iya. iya Mbak. Oke. Ini mungkin suaranya masih terputus-putus ya, Bu Eli ya? Iya, saya suaranya nggak bisa meraba-raba, jadi Baik. menjawab pertanyaannya agak Mhm. kurang jelas. Berarti dalam artian gini Bu Eli, berarti masyarakat itu kalau memang sudah ada aturan yang diberlakukan dari pemerintah daerah, jika menolak harus ada denda administrasi. Berarti kalau sudah ada perda otomatis mau nggak mau masyarakat harus ikut serta apa yang sudah menjadi aturan ataupun anjuran dari pemerintah, begitu ya Bu Eli? Tidak boleh Iya menolak? dong, kan Mhm. pemerintah itu buat aturan sebetulnya kan untuk kita ya, untuk warga Kebaikan ya? negara, Mhm. apalagi kan ini karena kita kena wabah kan Mhm. semua terkendala dan stuck. Akhirnya mencarilah solusi dengan apa caranya vaksinasi. Itu menurut kita harus diapresiasi ya. Mhm Kita mhm. sebagai warga negara yang baik, ya harus mengikuti apa yang diprogramkan oleh pemerintah. Jadi Mmm. jangan melihat ini unsur pidananya tidak ada, lantas kita tidak mau. Iya. Harusnya mau, karena apa? Karena itu untuk kebaikan kita semua sebagai Mmm. warga negara, dan harus bisa mengikuti program pemerintah. Betul betul. Kita anak bayi aja yang baru lahir langsung vaksin ya, ini banyak Iya sekali. dong, Untuk yang dewasa kita juga sudah harus siap dengan vaksinasi sebagai bentuk pencegahan begitu ya. Lebih baik betul, saya mencegah. setuju itu. Mhm mhm. Baik Bu Eli karena waktunya terbatas, terakhir mungkin, Oke. closing statement apa yang ingin disampaikan terkait dengan, tema bolehkah menolak kebijakan kesehatan pemerintah? Apa yang ingin disampaikan Bu Eli? Silakan. Nah, kalau saran saya selaku seorang pengacara ya, jadi artinya apa yang dicanangkan pemerintah itu jangan sedikit-sedikit kita kaitkan apakah ini ada unsur pidananya atau tidak. Selama itu baik dan untuk kesehatan, kenapa tidak dilakukan tentang anjuran pemerintah dari mulai vaksinasi, mencegah kan lebih baik daripada mengobati. Begitu kira-kira teman-teman semuanya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Ibu Eli. Nah, ini mungkin ada beberapa yang menonton, untuk yang ingin, informasi terkait dengan, bantuan hukum dan lain sebagainya boleh datang ke mana nih Bu Eli? Boleh datang ke kantor saya di Jalan Senawawi Al-Bantani, Ruko Banjarsari Permai, Blok A2 nomor 6. Kantor Law Office Eli and Partner. Dan untuk teman-teman yang memang punya masalah hukum tentang pidana dan lain sebagainya, kita bisa diskusikan, dan kebetulan saya juga punya LBH Mhm. untuk masyarakat yang tidak mampu, dan ini gratis. Wah, bisa diobrolkan dulu ya untuk ngobrol, konsultasi dan lain sebagainya, begitu ya Bu Eli? Iya. Terima kasih banyak atas waktunya, mohon maaf mudah-mudahan minggu depan kita bisa live Instagram bareng lagi ya Bu Eli. Amin. Terima kasih Mbak Amin. Ratu. Salam sehat Selamat pagi. selalu, selamat pagi.
Baik, pencinta Sergal, tadi kita sudah live by phone tapi ya, bareng sama Ibu Eli karena memang ada kendala teknis tidak bisa live Instagram. Tapi tadi sudah ada beberapa poin-poin yang sudah dianjurkan dari pemerintah, ini wajib diikuti ya, karena ini untuk kebaikan masyarakat juga. Karena waktunya sudah terbatas dan kita juga harus pamit ya Aura dari Instagram dan juga Facebook. Jangan lupa untuk balik lagi besok di hari Selasa dari jam 7 pagi sampai jam 10. Dengerin siaran pagi, dapetin informasi-informasi yang menarik. Saya Fitratu pamit, terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.